Sebenarnya topik ini sudah cukup lama dipercakapkan di ruang publik, di mana ada banyak survei yang menyebutkan bahwa Gen Z itu adalah generasi yang dianggap kurang kompeten, punya kapasitas mental yang lemah, tidak disiplin, tidak mau diatur, dan berbagai stigma-stigma negatif yang lainnya. Ada survei yang menyebutkan di dalam konteks Amerika misalnya, menyebutkan bahwa 50% dari Gen Z itu cenderung hanya bisa bertahan di dalam satu pekerjaan dalam kurun 2 tahun itu, eh, hanya dalam kurun 2 tahun. Artinya Gen Z itu cepat bosan, dan ternyata hal ini juga dianggap terjadi di Indonesia. Kali ini saya kedatangan tamu, seorang Gen Z yang berhasil menduduki posisi BOD-1 di PT Industri Kapal Indonesia Persero. Posisinya juga tidak main-main, yaitu Kepala Satuan Pengawas Internal, Bapak Andi Anugrah Setiawan Tasrih. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak Ya, Fauzi. terima kasih sudah berkenan untuk datang mengisi podcast Kesklus ini. Siap. Sebagai pembuka Pak, eh, seperti apa tanggapan Bapak terhadap pengantar yang saya sampaikan tadi? Apakah kita mengamini apa yang saya sampaikan itu, ataukah kita punya data yang lain, ataukah bantah, ataukah mungkin kita mengalami apa yang saya sampaikan itu? Ya, ya, ya. Jadi disclaimer dulu. Eh, untuk saya sendiri, ini sebenarnya kalau mau disebut Gen Z terlalu tua, tapi kalau dibilang milenial terlalu muda. Jadi, nah, ada di apit antara dua generasi. Cuman memang dari yang disampaikan tadi, data yang disampaikan, kita tidak bisa memungkiri ada hal-hal yang muncul seperti itu. Tapi di sisi lain kita juga beberapa ya Gen Z pada umumnya yang sekarang kita lihat sudah banyak yang memiliki ya posisi-posisi tertentu ya, termasuk saya sendiri. Dan memang ini menjadi satu challenging karena di dalam khususnya di dunia profesional itu butuh banyak bekal di dalamnya. Seperti itu. Jadi kalau dibilang tadi misalnya dipertanyakan loyalitasnya. Nah, ini mungkin arahnya kami khususnya di Gen Z Pak ya. Kita melihatnya bahwa bagaimana kita bekerja itu work life balance. Nah, cuman seringkali ini banyak yang dipelintir work life balance ini. Seperti itu. Jadi memaknainya harus lebih holistik dan komprehensif menurut saya. Seperti itu sih, Pak. Justru kan work life balance itu tadi Pak yang dianggap bahwa uh, Gen Z ini punya mental yang lemah, mental Oke. kerupuk, tidak tahan terhadap tekanan, tidak tahan terhadap ketidakpastian. Seperti apa kita melihat itu? Justru sebenarnya Pak, sebagai competitive advantage Gen Z Pak, itu kita punya critical thinking yang cukup luas ya Pak ya, karena dengan akses informasi dan banyak benchmark yang bisa diakses sama generasinya kita. Memang dari lahir sudah dicekoki masalah itu ya Pak ya, akses informasi ini. Nah, dengan basic critical thinking ini kita akan melihat bahwa ketika kita masuk dalam suatu perusahaan dan lain-lain, hak dan kewajiban itu sebenarnya harus berbanding lurus. Adapun misalnya menjadi modal, kita akan ditempa terlebih dahulu, tapi ya kalau kita melihat sisi positifnya bahwa hal ini perlu ada evaluasi dari dua arah, dari sisi pemberi kerja dan yang menerima kerja. Artinya dari situ evaluasi ini yang akan menjadi salah satu indikator untuk continuous improvement. Nah, Gen Z sendiri di sini ya kita kritis melihat hal itu. Oke. Heeh. Jadi yang saya tangkap begini Pak ya, bahwa kita mau bilang jangan sebut Gen Z-nya yang lemah, tapi anggaplah bahwa apa yang menjadi nilai-nilai yang dianut oleh Gen Z, masalah keseimbangan hidup itu tadi, sebagai sebuah peluang bagi perusahaan untuk memperbaiki tata Yes, kelola. betul. It's about good corporate Oke, governance. jadi dengan Iya. kata lain, corporate juga lah yang harus kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian tata Betul. kelola, peranatanya, sistem kelembagaannya harus berkembang sesuai dengan jumlah, sesuai dengan generasi angkatan kerja. Yes. Nah, ini saya ada satu fakta menarik Pak Fauzi. Saya punya data. Jadi kalau kita lihat
per tahun 2023 sampai mungkin margin of error-nya 5-10% ya Pak ya. Kalau kita lihat Indonesia sekarang itu ada di angka 283 juta jiwa, di mana 28% itu Gen Z. Milenial dikurang lebih di 26%. Nah, di sini Pak, kalau misalnya kita lihat beberapa tahun ke depan Gen Z inilah yang akan mendominasi. Kalau kita bicara konteks Indonesia Emas 2045 ya, kitalah ini yang akan menjadi ya garda-garda terdepan untuk menyongsong hal itu. Seperti itu, Pak. Oke. Menyinggung soal itu Pak tadi. Apa? Kita berada di dalam era bonus demografi di mana kita sekarang kan lebih banyak ini anak-anak muda Pak ya, Iya. termasuk Gen Z seperti itu. Dan dicita-citakan 2045 Indonesia Emas. Tidakkah dengan kondisi Gen Z itu tadi yang menuntut keseimbangan hidup, Iya. ingin selalu berada pada kondisi keteraturan, justru ini adalah bibit-bibit Indonesia cemas di masa depan. Oke. Jadi kalau misalnya berbicara terkait Gen Z, ada yang mengkhawatirkan dari Gen Z ini. Justru itu yang menjadi ya melalui platform ini ya kita bisa berbicara juga sama teman-teman yang ada bahwa ini jangan dijadikan sebagai salah satu bentuk pesimisme, tapi kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, dari kacamata berbeda, bahwa persiapan ini memang tidak boleh hanya dipersiapkan itu dalam jangka waktu yang pendek. Ini sebenarnya menurut saya Pak itu investasi. Investasi Gen Z ini di mana banyak karakter yang perlu kita tanamkan di Gen Z, khususnya Gen Z ini yang kita persiapkan. Yang dimana yang pertama mungkin dari bentuk pola dan cara berpikir, which is kita harus mempunyai growth mindset. Nah, growth mindset ini apa? Bahwa kita harus lihat ke depan. Gen Z ini harapan bangsa gitu Pak. Nah itu. Terus yang kedua tentu dengan sebuah evaluasi bahwa Gen Z ini tidak ya tipikalnya kita Pak ya, itu long life learner. Jadi wherever we are itu adalah sekolah, whoever we meet adalah guru. Dan menurut saya lagi ya Pak ya, keunggulan Gen Z ini itu banyak. Kenapa? Dulu kita bisa lihat ya mungkin di generasi boomer, baby boomer dan Gen X itu mereka belajarnya hanya pada saat tatap muka. Gen Z ini belajarnya lewat digital, which is itu bisa langsung mengakses dari seluruh dunia. Orang berpikir kayak, kita belajarnya kalau kita sudah melakukan, baru kita dapat pengalaman. Sekarang Gen Z, cara belajarnya adalah, pengalaman orang seperti ini. Kalau misalnya dia menilai itu adalah hal yang salah, saya tidak harus ikut terjerumus di situ. Bahkan itu menjadi bahan evaluasi untuk bisa mengelaborasi, ya karakter kita bisa lebih baik. Seperti itu sih Pak. Ya. Adapun salah satu indikator yang perlu sama-sama ini kita sadari bahkan di seluruh lintas generasi Pak Fauzi, itu apa? Berbicara konteks profesional ya Pak, itu value edit apa yang bisa kita berikan dari kontribusinya Gen Z ada di dalam situ. Contoh Pak, misal kita seringkali melihat Gen Z ini banyak mengeluh, tapi apa yang dikeluhkan sebenarnya menjadi hal fundamental yang muncul di dalam suatu korporasi misal Pak. Nah, hal-hal ini yang sekiranya dari saya sendiri membawa misi untuk suatu perusahaan itu kita melihatnya perubahan itu mutlak Pak. Dengan kondisi sekarang ya 100 tahun terakhir, ini industri dari poin 1 sampai dengan poin 5 nanti akan kita merujuk ini Pak, bahwa ya penyesuaian itu perlu Pak, adaptif. Seperti itu Pak Fauzi. Artinya model tata kelola kelembagaan kita hari ini bukanlah sesuatu hal yang bersifat final. Yes. Dia harus berkembang sesuai dengan perkembangan generasi dan perkembangan zaman Pak ya. Setuju. Ya. Ini Pak, saya mau bertanya lebih detail lagi ya Pak ya. Ini tanpa mengurangi rasa hormat saya Pak. Santai-santai Pak. Nah, inilah kelebihannya Gen Z juga Pak. Kalau misalnya disangka bahwa baperan, tidak. Kami malah melihatnya ya lagi-lagi tidak boleh menjadi satu sudut pandang saja. Nah, kalau kita ingin melihat secara general, rata-rata di manajemen puncak BUMN hari ini ya, khususnya di BOD -1 itu Pak, masih didominasi oleh generasi baby boomer Gen X. Ya rata-rata di usia 45 tahun. Kemudian Pak Gra sebagai salah satu orang yang kemudian
berhasil mencapai posisi top manajemen itu di usia yang masih sangat muda, di bawah 30 tahun. Ya. Nah, pencapaian ini Pak, apakah karena faktor kompetensi atau karena lobby-lobby orang dalam Ya, atau ya, ya, karena pengaruh orang tua atau seperti apa? Betul. Oke. Jadi kalau khususnya di BUMN Pak ya memang kita tahu bahwa birokrasi ini cukup panjang dan lain-lain kalau kita lihat konteks dari BUMN. Nah, bagaimana bentuk berinteraksi dengan lintas generasi tadi dari baby boomer ya, bahkan sebenarnya kalau kita bicara experience Pak ya, saya malah pernah ada pada saat di sisi waktu posisi manajer saat itu ada staff saya yang masih generasi baby boomer. Nah, akhirnya itu menjadi salah satu tantangan atau challenging bagaimana caranya pola berkomunikasi dengan lintas generasi ini. Kemudian hal lainnya ya mungkin memang dari experience Pak ya. Kalau di perusahaan sebelum di IKI ini Pak, saya di kantor akuntan publik itu memang adaptasinya dengan mostly ada Gen Z juga Pak malah. Misalnya waktu itu saya terakhir di senior auditor, ya staff junior auditornya Gen Z ini. Nah jadi saya sudah bisa coba berkomunikasi, pola komunikasinya seperti apa. Akhirnya masuk di IKI menghadapi ya generasi di atas saya. Masuk ke dalam pertanyaan bagaimana akhirnya saya dapat punya rezeki. Punya rezeki sampai di BUMN-1. Jadi perjalanan saya pun juga sebenarnya tidak bisa dikatakan akselerasi yang cukup singkat ya Pak Fauzi ya. Jadi mungkin orang berpikir wah 3 tahun sangat singkat. Tapi sebelum itu pondasinya saya sudah bangun Pak. Dimana jadi sisi auditor eksternal itu tentu membentuk pola pikir sebagai melihatnya evaluasi di internal juga, khususnya di SPI sekarang Pak. Nah, bagaimana caranya saya bisa sampai di sini? Pertama Pak, bahwa kita niat bekerja itu harus dilandaskan dulu dengan ibadah. Ibadah itu apa? Kita lihatnya apa yang kita kerjakan diusahakan itu maksimal dan baik dan benar. Nah itu Pak. Nah kemudian kalau dari saya Pak itu melihatnya apa yang saya kerjakan tidak setengah-setengah. Artinya kita coba lihat dari sisi ketika ada peluang maka kita memanfaatkan momentum itu. Jadi kita tidak boleh menunggu peluang itu datang, but we have to create and take it the opportunity. Itu Pak. Jadi ketika misalnya ada kesempatan untuk melakukan presentasi, berdiskusi atau berdialog dengan stakeholder, which is itu misalnya dari komisaris, misalnya direksi, mereka tidak akan buta untuk melihat bagaimana bentuk kita bekerja, bagaimana cara kita menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Bahkan ya ketika ada opportunity itu, disitulah kita bisa masuk untuk memberikan exposure bahwa apa yang kita kerjakan itu betul-betul untuk memberikan kontribusi maksimal kepada perusahaan. Jadi ya kalau misalnya dikatakan ya karena orang dalam, saya tidak punya keluarga sama sekali di sini. Terus misalnya waktu itu bisa masuk di IKI karena memang ada privilege-nya apa? Karena salah satu saya yang mengaudit ya Pak waktu itu mengevaluasi teman-teman di dalam manajemen tidak dapat menyelesaikan. Akhirnya ya peluang itu tadi yang saya lihat bahwa saya harus bisa memaksimalkan. Akhirnya saya di hijack masuk sebagai professional hiring. 2-3 tahun kita bekerja ya sekarang tahun keempat ya Pak. Itu banyak lah dan tidak boleh berhenti belajar sih Pak Fauzi. Nah mungkin dari sisi perlu banyak ya keberanian juga ya Pak, karena apalagi misalnya kita orang baru di dalam suatu korporasi, culture yang dibentuk seperti apa ya, ini yang menjadi tantangan terbesar Pak. Kita rubah pola kerja dan yang lain seperti itu Pak Fauzi. Ya. Ini Pak ya, bukan saya meragukan apa yang kita sampaikan, tapi sekali lagi bahwa di dalam konteks masyarakat luas hari ini bisa dikatakan banyak publik yang percaya bahwa apa yang dicapai itu tergantung pada relasi, jejaring dan lain sebagainya. Nah, maksud saya begini Pak, berikan kami argumentasi yang dapat
meyakinkan publik bahwa Bapak ini betul-betul hasil dari sebuah meritokrasi sistem. Iya. Jadi hadirnya Bapak di BOD Minus One itu betul-betul hasil merit, dan itu bukan sekedar pemanis, bukan sekedar gula-gula untuk memoles citra BUMN yang selama ini dianggap kurang oleh sebagian besar publik, Pak, seperti itu. Iya. Jadi kalau misalnya ini mungkin akan bahas ke teknis berarti Oke, ya, boleh Pak dibahas teknis Fauzi sedikit, ya. Pak, ya. Jadi memang kalau kita bicara konteks KPI ya, memang kalau di SP khusus jabatan yang SP ini Pak, memang Iya. ini jabatan yang cukup seksi sebenarnya Pak, karena memang butuh banyak pengalaman dan lain-lain. Nah, ini yang kita coba lihat sinyal baik dari korporat bahwa memberikan kesempatan kepada generasi muda, khususnya untuk Gen Z ini Pak. Nah, kita lihat bahwa ini perlu dimaksimalkan momentumnya Pak. Nah, kalau untuk bukti nyatanya Pak, jadi beberapa case yang mungkin kelihatan tidak hanya memenuhi KPI, tapi ini perlu interseksi antara talent dan kapabilitas. Talent dan opportunity. Nah, itu saya mendapatkan di situ Pak Fauzi. Nah, bukti nyatanya kalau kita berbicara konteks IKI sendiri, tahun 2021 itu adalah puncak-puncaknya Kementerian BUMN melakukan transformasi yang cukup besar. Yang selama ini mungkin beberapa tahun ke belakang bahwa laporan keuangan itu di make up sedemikian rupa untuk memberikan performance yang bagus untuk perusahaan. Nah, saya masuk dengan integritas bahwa apapun yang dihasilkan oleh perusahaan ini kita harus jujur gitu, Pak Fauzi. Jujur dalam artian bahwa kita tidak ada melanggar dari sisi good corporate governance itu sendiri. Bahwa apa yang ditampilkan itu kita harus ada keberanian untuk menampilkan apa adanya. Nah, itu. Nah, saya membawa misi itu pada saat pertama kali masuk. Akhirnya disambut baik, Pak. Nah, dari situ ketika kita memperbaiki fundamental perusahaan laporan keuangan, itu restatementnya cukup jauh Pak Fauzi. Sampai masuk di 2021 itu 3 tahun terakhir tidak bisa diselesaikan. Nah, akhirnya apa Pak? Dengan ya beberapa ya kekurangan-kekurangan yang ada, kita tahu lah itu tantangannya. Tapi dari tantangan itu yang perlu kita maksimalkan Pak. Jadi gini, salah satunya juga Gen Z jangan terlalu banyak mengeluhnya, lebih banyaklah untuk bekerja. Nah, itu yang saya lakukan Pak, talk less do more. Ya, iklan rokok nih kayaknya. Nah, kayak gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian masuk ke dalam argumentasi bahwa kenapa akhirnya saya dapat rezeki dan diamanahkan untuk ini. Saya juga memberikan bukti-bukti nyata Pak, bahwa di dalam BOD Binus One saya memberikan warna yang baru. Warna yang baru itu apa? Ya, CCSP seringkali dianggap sebagai divisi yang akan berkonfrontasi. Dan ya menurut saya itu adalah tanggung jawab yang harus kita ambil. Nah, contoh Pak, akhirnya muncul adanya apa ya, kita bisa bilang restrukturisasi bahkan di dalam suatu susunan jabatan ini Pak. Akhirnya kita masuk, ada penyegaran lah, refreshing seperti itu, ada mutasi dan lain-lain karena memang bentuk evaluasi itu Pak yang saya bawa. Kemudian dari sisi misalnya penegakan regulasi yang ada di IKI, itu kita sudah secara tegas Pak, ketika ada pelanggaran, rekomendasi yang muncul dari SP itu tegas Pak. Nah, dari situ kami berharap bahwa rekomendasi ini bisa dimanifestasikan atau diimplementasikan di dalam kebijakan-kebijakan direksi. Nah, seperti itu sih Pak. Jadi kalau dikatakan ya apa ya, meritokrasi ini menurut saya tidak hanya di SPI tapi perlu secara keseluruhan Pak ya. Jadi memang, dan kalau dari saya sendiri Pak, misal dari KPI saya pun, dan saya berkomitmen gitu, KPI saya tidak achieve, saya siap untuk diganti Pak. Gitu Pak ya. Seperti itu. Yakin, Cuma Pak? saya yakin Pak. Budaya ketimuran itu ya, bisa dikatakan bahwa watak bapakismenya itu sangat kental sekali. Bahkan ini hampir terjadi di semua lini, di mana kematangan itu diukur berdasarkan usia. Semakin kamu tua, semakin kamu jadi. Pun sebaliknya, semakin kamu muda, kamu semakin labil dan mudah diarahkan.
posisi Bapak sebagai kepala SPI bisa dikatakan ini kan sangat vital sekali dan strategis karena bisa Iya. masuk ke semua lini mengawasi. Nah, sementara mungkin mitra-mitra SPI ini usianya jauh di atas Bapak. Nah, Iya. pernah tidak usia ini Pak menjadi kendala di dalam menjalankan fungsi-fungsi yang Bapak emban itu tadi? Siap. Eh, Jawaban objektifnya karena kita berproses ya Pak Ya, Fauzi ya, kendala itu pasti ada. oke. Tapi dari situlah kita perlu belajar Pak. Oke. Belajar bagaimana caranya berkomunikasi antar lintas generasi ini. Jadi memang kalau kita lihat bahkan ya tim saya sendiri pun ya saya termuda gitu Pak Fauzi. Akhirnya kayak seakan-akan pola komunikasi yang saya bangun jangan sampai itu menggurui tim saya tapi lebih ke sharing Pak. Bahkan saya membuka atau mendemokratisasi ide di dalam situ Pak. Nah ini kan ini salah satu competitive advantage-nya Gen Z juga Pak Fauzi. Karena kadang kan kalau ya kita berbicara generasi yang sebelum-sebelumnya mostly itu otoriter dan lain-lain. Nah kami tidak, kami mendemokratisasi itu. Artinya ketika saya mengevaluasi, saya pun siap dievaluasi Pak Fauzi. Nilai itu yang saya bawa, bahwa tidak ada anti kritik di dalamnya. Jadi ya ketika misalnya berdiskusi ataupun briefing bersama tim saya, mereka menyampaikan, oh Pak, baiknya mungkin kita melakukan hal yang seperti ini. Jadi ya kita bangun di situ cara berkomunikasinya Pak Fauzi. Di situ sih kuncinya. Jadi ya kalau dibilang selama ini memang dianggap komunikasi ini sepele. Oke. Tapi ya bahkan ini sebenarnya krusial Pak komunikasi ini. Seperti itu. Iya. Tapi tidakkah begini Pak? Kalau tadi istilahnya Pak Gra adalah itu demokratisasi, tapi di dalam proses itu tadi, bukankah itu akan menyulitkan bagi kita untuk mengambil satu sikap tegas? Iya. Karena semua hal kita partisipatifkan. Ya. Lalu misalnya hadirnya anggota-anggota yang memberikan saran dan masukan, tidakkah itu sebagai, jangan-jangan mereka menganggap ini nasihat untuk anak, kayak Iya, gitu iya, Pak? iya. Nah, Oke, oke, oke. ya, Nah, di situ loh Pak bentuk leadership harus bermain Pak. oke, Bahwa sisi ketegasan, di sisi who is decision maker di dalam situ, mereka harus ya ini salah satu coach saya Pak ya atau mentor saya selalu menyampaikan kepada saya bahwa Agra, Anda harus tahu diri dan tahu batas. oke. Nah, di situ juga nilai-nilai itu yang akhirnya saya coba elaborasi ke tim saya bahwa ya meskipun kita dengan generasi yang cukup jauh ya gap umurnya ini, tapi kita harus tahu secara profesional ya dalam struktur organisasi kita berbeda dalam artian bahwa job desk-nya ada yang sebagai bentuk eksekutor, adapun yang sebagai bentuk evaluator. Iya. Begitu Pak Fauzi. Oke. Jadi kalau misalnya dianggap akan banyak mengintervensi sejauh ini Pak, kalau dari saya alhamdulillah teman-teman kooperatif. Itu lagi tadi Pak. Jadi communication is key Oke. of corporate. Jadi ya dari situ alhamdulillah sejauh ini aman-aman saja Pak. Bahkan kalau misalnya ada yang ya tanda kutip akan mendominasi di dalam situ, saya segera akan mengkat itu Pak. Mengkat dalam artian bahwa apa pembahasan kita limitasinya seperti ini ya Pak ya, tidak boleh terlalu jauh. Nah tugasnya seorang pemimpin di situ hadir Pak untuk membatasi itu. Ya tentu dengan keputusan yang diambil sudah mempertimbangkan indikator pro cons-nya, apa sisi baik dan negatifnya, baik dan buruknya itu kita sudah pertimbangkan. Oke. Begitu Pak. Eh, jadi kan begini Pak ya, Ah, BUMN sebagai bagian dari institusi negara, jadi muncul juga stigma di masyarakat Pak bahwa eh, apapun yang berkaitan dengan negara, apalagi ketika itu institusi, itu akan sangat syarat dengan yang namanya proses-proses politik. Nah, sebagai seorang kepala SPI Pak, pernah enggak sih dapat intervensi dari ini? Ada enggak temuan-temuan yang tidak apa ya maksud saya? Pernah enggak temuan-temuan Bapak ini Iya. diintervensi oleh kelompok-kelompok yang lain ataukah individu-individu tertentu, Yes. dan sejauh mana kemudian manajemen menindaklanjuti apa yang menjadi temuan-temuan Bapak seperti itu? Iya. Konteks SPI lagi ya Pak Fauzi, Satuan Pengawasan Intern. Ini kita lihatnya job desk-nya tidak begitu sederhana sebenarnya Pak. Kalau misalnya selama ini orang lihat, oh kalau pemeriksa ya wes di checklist saja, checklist saja. Nah kita tentu harus hadir melihat bisnis ini bagaimana caranya bisa transparansi,
akuntabilitas, efektif juga, dimana hal ini penopangnya atau modalnya adalah integritas. Tentu tadi masuk ke dalam pertanyaan Pak Fauzi, integritas, kemudian critical thinking, dan yang terakhir adalah adaptif terhadap perubahan. Nah, dalam intervensi yang selama ini dirasakan dalam prosesnya Pak, kita harus mapping dulu nih Pak, internal auditor, internal control dengan external auditor. Kalau external audit ini sedikit berteori sedikit ya Pak Fas ya. External auditor itu dia bertanggung jawab kepada stakeholder, which is itu ada di luar perusahaan. Internal control atau internal audit ini dia bertanggung jawab terhadap manajemen. Nah, kita bertanggung jawab kepada, karena kan secara struktur organisasi ini kita langsung ke direktur utama Pak. Jadi mostly ini akan kita komunikasikan ke direktur utama. Nah, di mana selama ini tidak memberikan intervensi yang berakibat fatal atau vital di dalam suatu perusahaan, ini perlu kita banyak pertimbangan. Jadi itu tadi Pak, jadi setiap ada temuan kami akan buatkan pro kontra Pak. Mana akhirnya sisi benefit yang paling banyak dan yang kerugian yang paling banyaknya di mana. Nah, kalau intervensi Pak, ini kami karena bertanggung jawab di direktur utama Pak, kami akan melaporkan apa adanya. Itu yang pertama Pak, kami laporkan apa adanya. Decision tentu akan dirembukan di manajemen. Dan akhirnya output itu akan keluar dari direktur utama. Nah, jadi memang perpanjangan tangan inilah yang kami coba gunakan, evaluasi benar-benarnya dan seapa adanya. Tentu yang harusnya ditanggapi sinyal positif ya Pak, bahwa ini adalah bentuk perbaikan, continuous improvement itu tadi. Seperti itu Pak. Nah, kalau misalnya diintervensi sendiri, sejauh ini Pak, khususnya sekarang Pak, tidak sih Pak. Kalau kami tetap dengan kepercayaannya kami bahwa tetap harus berintegritas Pak. Seperti artinya itu. Manajemen mendukung apa yang menjadi langkah-langkah dan strategi SPI Pak di dalam mewujudkan GCG itu. Yes, per hari ini Pak, kita bicara hari ini ya sudah banyak bentuk perubahan-perubahan itu Pak. Meskipun mungkin belum secara simultan Pak ya, tapi which is kita step by step. Kelihatannya bahwa ada progres di dalam sini, seperti itu Pak. Nah, ini Pak, sebagai seorang Gen Z ya, saya tidak bertanya sekarang saya bertanya kepada Bapak sebagai seorang Gen Z mungkin dan sebagai kepala SPI. Boleh. Beberapa waktu yang lalu Indonesia heboh tag kabur aja, hashtag kabur aja dulu. Nah, kalau misalnya ini dikontekskan dengan kehadiran Danantara misalnya di dalam proses perbaikan tata kelola BUMN, seperti apa sudut pandang Bapak sebagai seorang Gen Z? Oke. Apakah ini sinyal positif atau mungkin semacam sinyal kita harus kabur aja dulu atau seperti apa Pak? Siap. Hashtag kabur aja dulu ya Pak. Memang ini munculnya ya generasi banyak berkesan di Gen Z Pak ya. Tapi lagi-lagi karena ini subjektif ya Pak, dari sisi subjektifnya saya melihatnya bahwa ini perlu melihatnya secara holistik juga Pak Fauzi. Kenapa? Ketika misalnya konteks nasionalisme itu dibangun bahwa harus di Indonesia, harus misalnya bekerja di sini dan domisili di sini, kayaknya itu perlu memiliki paradigma yang cukup luas lagi Pak. Artinya begini, kabur aja dulu itu kan sebenarnya bentuk pesimisme karena di dalam negeri kita tidak bisa mendapatkan peluang untuk bekerja. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat Indonesia sendiri dengan ya mungkin ada janji-janji yang sebelumnya 19 juta lapangan pekerjaan. Nah, itu karena belum Pak, akhirnya cara survival mode-nya Gen Z ini yaitu Pak, kabur aja dulu. Jadi pro kon siapa ya? Di sisi lain sih sebenarnya ada cukup setuju juga Pak, untuk karena Gen Z ini cukup realistis Pak Fauzi. Jadi kalau misalnya dilihat ada peluang yang baik, why not gitu. Nah, kemudian kalau misalnya dari sisi Danantara, nah mungkin ini kita lihat orang-orang sering berpikir bekerja di perusahaan BUMN itu menjadi cari aman. Malah saya lihatnya dari sudut pandang yang berbeda Pak Fauzi.
comfort zone itu bisa menjadi red zone. Artinya apa? Gen Z ini perlu mempersiapkan banyak hal. Salah satunya adalah kompetensi dari sisi hard skill dan soft skill. Bisa jadi misalnya dengan hadirnya Danantara, kalau kita lihat sambutnya dengan positif ya Pak Fauzi, bahwa evaluasi ini akan secara menyeluruh kelihatannya. Danantara untuk sejauh ini Pak, karena kan memang masih bertahap juga, harusnya Danantara bisa memainkan peran di situ Pak, karena sistem organisasi yang dibangun ini kan akan berlandaskan selalu ke good corporate governance. Karena memang dia juga sudah bikin laporan keuangan ya Pak Fauzi ya. Akhirnya mengakuisisi secara keseluruhan 1024 BUMN, cucu dan cicitnya. Nah itu Pak. Jadi kalau kami atau saya sendiri lihatnya juga semoga ini menjadi salah satu hal sinyal positif lah ya Pak ya untuk saya sendiri Pak. Bahwa ke depan harusnya sistem meritokrasi ini berjalan, bahwa orang-orang yang ditempatkan pada jabatan-jabatan tertentu ini sudah melalui dengan asesmen yang lebih ideal lah, konteks ideal. Jadi tidak hanya melihat dari sisi political will saja, tapi ya memang dia pantas untuk di situ. Misalnya untuk yang penempatan orang-orang Danantara ya Pak Fauzi ya, seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Siap. Kalau 10 sampai dengan 15 tahun ke depan, keberuntungan akan berpihak pada Bapak. Bapak diamanahkan oleh pemerintah, apakah itu nantinya Danantara atau KKBUMN, masuk ke level direksi. Terobosan apa yang akan Bapak lakukan ketika amanah itu tiba? Ya, pertanyaan capres ini kayaknya Mas ya. Sebutkan visi dan misi untuk ke depannya Mas ya. Oke. Kita sambut baik lah Pak yang seperti itu. Artinya kan memang tadi di awal saya sampaikan Gen Z ini perlu memang dibekali dengan growth mindset. Nah, tentu growth mindset ini perlu dipahami bahwa ada tujuan. Nah, kalau saya prinsipnya Pak bermimpilah setinggi langit. Pun kalau jatuhnya di bintang-bintang, nggak langsung misalnya di Sudiang misalnya atau di mana gitu Pak, di bumi. Bahkan Pak sampai dengan hari ini nilai-nilai yang saya pegang ya selalu bertanya, misal Pak, kalau tidak tahu ya bertanya, kalau misalnya tidak paham ya konsultasi dulu. Dan alhamdulillah saya punya mentor-mentor juga yang ya cukup sangat kapabilitas lah. Sangat kapabilitas, terus dia menanamkan cara berpikir, itu yang susah Pak sekarang. Cara berpikir, melihat dari hampir seluruh sudut pandang. Kita tidak boleh hanya melihatnya satu sisi saja yang akan mengkerdilkan ini cara pola pikir kita. Nah itu Pak, bekerja dengan ikhlas, nilai-nilai itu Pak. Kemudian mumpung masih di usia yang sangat produktif, raihlah sebanyak-banyaknya apa yang bisa diraih. Nah, mungkin dari persiapan itulah yang sekiranya bahkan bukan hanya khusus menjadi direksi BUMN ya Pak ya, dan antara kita harus lihatnya ya tadi bercita-citanya setinggi-tingginya Pak. Nah, bahkan mungkin tidak hanya di antara, misalnya kita ada peluang untuk menjadi pemimpin tidak hanya lembaga tapi misalnya negara dan lain-lain, why not Pak? Nah, cuman tentu ya, tadi dengan batas-batas yang ada yang dibekali ya, tahu diri, tahu batas dan lain-lain. Tapi kita tidak, mungkin saya melihatnya seperti ini Pak, kita tidak usah tunggu lahir Indonesia emas di 2045, tapi kita ciptakan itu apa yang ada di depan mata kita. Nah, sekiranya ketika kita sudah bekerja keras, totalitas dalam melakukan sesuatu, itu akan datang sendiri Pak. Bahkan dengan saya menjadi kepala SPI sekarang, saya tidak menyangka juga Pak, karena alhamdulillahnya amanah itu akan datang ketika kita memang pantas untuk di situ. Nah, ini pantas ini kan memang agak multi paradigma ya Pak ya. Bisa diartikan banyak. Tapi lagi-lagi Pak, bahwa mungkin banyak orang yang berkarir sampai bertahun-tahun, tapi ini saya pakai sedikit biar kearifan lokal Pak Fauzi ya. Tak pada laut, tak pada upah Pak Fauzi. Mungkin bisa jadi orang sama-sama bekerja keras, tapi ya bisa jadi rezekinya berbeda. Penjual beras di pinggir jalan yang banyak sekali, tapi yang orang datang mampir ya
Iya. melihat siapa yang punya rezeki di situ begitu Pak Fauzi. Jadi kalau misalnya diangan-angankan untuk menjadi ini Pak, saya rasa Pak saya juga realistis. Kalau memang amanah itu datang, saya tidak akan menolak. Dan tentu dari situ yang akan kita kerjakan sebaik-baiknya. Nah ini salah satu juga Pak Fauzi. Alasan saya kenapa Pak akhirnya kenapa memilih BUMN untuk saat ini Pak? Karena sebelumnya kan berkarir di ibu kota nih, Iya. ya masih Jakarta ya belum Iya. IKN. Iya, iya. Ya, panjang lagi tuh kalau kita bahas masalah IKN-nya. Ini masih Jakarta, akhirnya kembali ke Makassar karena saya putra daerah kota ini Pak. Nah saya berharap bahwa khususnya di IKI Pak punya potensi yang sangat besar, 32 hektar di dalam kota Makassar itu Pak. Ini aset yang perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan saya berharap meskipun ya masih dalam bentuk belum bisa ya mengontrol secara keseluruhan, tapi ya kita sudah mulai tuh memupuk dari bawah Pak. Nah ketika kesempatan itu datang, itu tadi saya bilang Pak bahwa kesempatan kita tidak boleh menunggu kesempatan itu, Oke. tapi kita create dan take it the Siap. opportunity. Itu Pak Bos. Oke deh, siap. Makasih Pak Agra atas Siap. waktunya. Siap, Untuk Pak. obrolan lebih lanjut nanti kita lanjut di warung kopi Pak. Tapi jangan lupa ditraktir Pak. Aman. Oke, baik, terima kasih sekali Siap. lagi Pak untuk penyampaiannya. Semoga ini bisa memberikan semacam cara pandang baru Iya. bagaimana melihat Gen Z di tengah dunia kerja seperti itu. Betul. Pemirsa Case Close, sekian diskusi dari kami. Terakhir mungkin dari saya ingin mengutip kata-kata Khofifa Anan bahwa kita tidak pernah terlalu muda untuk memimpin dan kita tidak pernah terlalu tua untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Case close. Case Close.